Selamat datang di video saya setelah sekian lama nih. Nah, sebelum presentasi ini dimulai, saya mau menekankan bahwa berbagai informasi yang disampaikan di dalam presentasi ini bukanlah ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Nah, saya Dimas, kali ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan sebuah topik yang unik, menarik ya tentang digital money dan double spending problem. Nanti kita akan bahas satu-satu soal digital money dan double spending problem. Kata atau kalimat kuncinya ya atau ide kuncinya yang dibahas di dalam video ini adalah bagaimana teknologi blockchain itu memacu terbentuknya sebuah model uang digital baru dengan cara menghilangkan otoritas tunggal atau otoritas sentral, juga menyelesaikan persoalan double spending problem. Sebelumnya kita mesti paham dulu nih apa itu digital gitu ya. Apalagi generasi baru itu ya kan namanya disebut sebagai digital native gitu ya. Tapi kalau kita lihat digital itu sebenarnya adalah informasi atau data biner satu dan nol. Digital itu hanya punya bentuk kalau dia ada di dalam perangkat elektronik karena dia tidak punya bentuk fisik atau rupa fisik gitu ya. Atau biasanya namanya intangible. Kita lihat barang-barang digital atau informasi digital itu hanya ada di dalam kabel, dalam handphone, komputer, ataupun hard drive. Tergantung tipe datanya. Kalau tipe datanya gambar digital, ya kita lihat di dalam handphone atau di dalam komputer. Kalau informasi yang sedang ditransmisi, ya di dalam kabel. Bisa juga dalam bentuk gelombang, misalnya gelombang inframerah. Misalnya kalau dari remote TV gitu ya, nah, itu bisa dalam bentuk gelombang. Atau gelombang radio untuk mentransmisikan barang. Meskipun nanti dia bentuknya analog gitu ya, tapi ditransmisikan kemudian ditranslasikan dalam bentuk digital. Kemudian ada karakteristik uniknya, yaitu transferable, bisa ditransfer atau bisa ditransmisikan, kemudian duplicable, bisa diduplikat, kemudian modifiable atau bisa dimodifikasi. Nah, kita perlu menekankan karakteristik ini, kita perlu tahu karakteristik digital ini apa, sehingga nanti ketika kita membuat uang digital, ini karakteristik ini tidak menghalangi kita untuk kita membuat sebuah uang, bentuk uang atau produk uang yang misalnya bisa dikopi. Memang harus bisa ditransaksikan, bisa ditransfer, tapi bentuknya ya misalnya kalau kita punya uang Rp1.000 ya jangan sampai kita copy jadi Rp2.000 gitu kan. Jadi bukan uang ya. Uang digital atau digital money itu sudah kita pahami ada di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Anda jarang memegang uang fisik lagi ya, semuanya ada digital, ada apa namanya QR code, QRIS ya. Kemudian ada kalau di Australia ada namanya EFTPOS, kemudian ada PayPal, kemudian ada kartu kredit, itu semuanya akan digital uang. Digital money sendiri itu definisi umumnya ya money in digital form atau uang di dalam bentuk digital. Nah, dia ini sangat berperan ketika dunia itu berubah atau bertransformasi menjadi era internet. Nah, semua orang sekarang terhubung dengan internet gitu ya. Sosial media, informasi, media-media mainstream itu semuanya ada bisa diakses dengan menggunakan internet. Bahkan seluruh total uang itu yang bentuk fisik hanya ada sebagian saja, fractional. Misalnya 5-10% dari jumlah total uang yang ada di dunia itu bentuknya fisik. Sisanya, sebagian besar, itu bentuknya digital. Karakteristik dari digital money ini ya uniknya adalah dia tidak bisa di-copy. Jadi Anda tidak bisa menyalin atau menggandakan saldo di bank gitu ya. Meskipun itu bentuknya digital, tapi tidak bisa digandakan. Kecuali kalau ditambahkan gitu ya, ditambahkan ditransfer masuk baru bertambah. Tapi kalau berusaha bagaimana caranya supaya saldonya jadi double, nah itu tidak bisa. Nah, itu karakteristik yang harus kita pertahankan saat kita membuat digital money.
Digital money yang ada sekarang itu ada pengelolanya, namanya central authority, bisa bank sentral, ya, di Bank Indonesia itu bisa mengelola juga uang digital. Kemudian bank-bank umum, bank swasta, bank milik pemerintah, ada atau perusahaan-perusahaan fintech itu juga mengelola uang digital. Jadi kalau di sini kita lihat fokusnya adalah uang digital ini harus ada pengendali sentralnya. Ya, supaya si pengendali sentral ini bisa mencegah orang untuk menggandakan uang, atau mereka ini juga mengelola infrastruktur digital supaya transaksi uang digital tadi bisa terjadi. Misalnya ketika membayar biaya tol, itu kan ada infrastrukturnya yang harus disediakan supaya uang digital ini bisa dipakai untuk membayar biaya tol. Kalau tidak ada infrastrukturnya, kemudian tidak ada pengelolanya, ya tidak bisa. Ya, nah, itu mudahnya yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Pasti ada perusahaan atau perbankan atau bahkan bank sentral yang berada di belakang sebuah uang digital. Nah, bagaimana kalau kita menghilangkan peran dari otoritas sentral ini? Bagaimana kita membuat sebuah uang digital baru yang tidak punya pengendali sentral? Caranya gimana? Langkah pertama adalah kita harus tahu dulu peran mereka itu apa. Ini ada satu kalimat, untuk mencegah double spending of digital money. Jadi, si peran utama dari pengendali sentral ini ya untuk mempertahankan karakteristik uang. Ya, karakteristik uangnya ya tidak bisa di double spending. Nanti kita akan bahas habis ini apa itu double spending. Peran dari central authority adalah pertama, issuance atau penerbitan uang. Bagaimana sebuah pengendali sentral ini menerbitkan uang. Misalnya kalau Bank Indonesia, bagaimana cara dia menerbitkan uang baru, atau fintech ini misalnya mendapatkan deposit dari seseorang, kemudian bagaimana deposit ini diubah menjadi uang digital. Kemudian transaction storage atau penyimpanan data transaksi itu biasanya disimpan di mana? Ya, disimpan oleh pengendali sentral ini di media penyimpanan yang mereka kelola. Kemudian bagaimana mereka mengidentifikasi sebuah transaksi, itu ada namanya transaction ID. Biasanya kalau di struk ATM tuh ada ya nomor-nomor transaksi. Biasanya kita pakai untuk misalnya membuktikan bahwa kita sudah transfer. Itu ada transaction ID. Kemudian bagaimana caranya kita membuktikan bahwa kita memiliki sebuah rekening, gitu ya. Itu bisa menggunakan PIN dan username, password itu kalau internet banking, kemudian bisa juga menggunakan kartu ATM untuk login. Misalnya di Bank Mandiri itu kita harus punya kartu ATM supaya kita bisa membuat sebuah atau kita bisa login ke dalam aplikasi mereka. Kemudian source of truth-nya apa? Apa yang membuktikan bahwa kita punya uang di e-money tertentu gitu ya. Misalnya e-money yang dikelola oleh Bank BCA. Bagaimana kita membuktikannya? Ya berdasarkan informasi yang disimpan oleh BCA gitu ya. Yaitu ya kredensial dari organisasi tersebut. Nanti organisasi tersebut akan membuktikan bahwa kita memiliki akun di dalam organisasi, gitu ya. Jadi fokusnya adalah ya kita mesti ada bantuan dari organisasi untuk membuktikan bahwa kita menyimpan uang di sana. Kalau tidak ya tidak punya bantuan mereka ya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kita akan pelajari apa itu double spending. Double spending adalah menggunakan uang yang sama beberapa kali atau lebih dari satu kali. Nah, permasalahan double spending ini ya membuat uang itu tidak ada harganya. Jadi uang rupiah ada harganya karena kita harus berkorban, misalnya harus bekerja ya untuk mendapatkan uang atau berinvestasi untuk mendapatkan uang. Kalau misalnya kita bisa memfotokopi misalnya, memfotokopi uang rupiah, yaitu uang rupiah jadi tidak punya harganya karena semua orang bisa mendapatkan uang sebanyak mungkin, mendapatkan rupiah sebanyak mungkin dengan cara memfotokopi. Tapi faktanya kan tidak bisa, atau tidak ilegal gitu ya, tidak sah. Demikian juga dengan uang digital. Padahal kan kita tadi belajar bahwa karakteristik dari sebuah data digital itu bisa disalin. Misalnya kalau kita menyalin sebuah foto digital, jadi foto
satu foto jadi 2, 3, 4 foto untuk dibagikan ke teman-teman gitu ya. Jadi masing-masing teman tuh mendapatkan satu salinan kalau kita kirim misalnya menggunakan WhatsApp ke dalam sebuah grup. Jadi masing-masing aplikasi WhatsApp itu akan menerima sebuah salinan. Jadi yang tadinya satu jadi 4, 5, atau bahkan 10 gitu ya. Itu tidak boleh terjadi di uang digital. Makanya double spending itu harus dihindari atau dicegah. Double spending itu sendiri adalah ya misalnya satu koin untuk membeli lebih dari satu produk. Misalnya kita banyak bawa uang Rp10.000 untuk beli kopi harga 10.000, kemudian kita beli lagi gorengan harga 10.000. Nah, itu nggak boleh karena kita punya uangnya cuma 10.000. Atau yang lainnya ya tadi, contohnya adalah kita memfotokopi uang 10.000 tadi jadi 20.000. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah kita mengganti peran mereka. Karena kan tadi kita sudah detailkan apa itu peran-peran mereka. Kemudian kita ganti dengan menggunakan teknologi. Nah, teknologi tingkat tinggi menggunakan blockchain dan kriptografi. Ya, kalau blockchain mungkin Anda sudah setidaknya sedikit tahu gitu ya apa itu blockchain, kemudian struktur dari blockchain itu seperti apa, terdiri atas blok, kemudian di dalam sebuah blok ada transaksinya, kemudian masing-masing blok itu saling terhubung. Nah, itu konsep mudahnya dari sebuah blockchain. Kemudian kriptografi kita akan lihat beberapa teknik yang dipakai untuk menggantikan beberapa peran tertentu. Nah, yang pertama adalah issuance atau penerbitan. Kalau di dalam uang digital yang akan kita buat nanti itu bisa kita menggunakan penjadwalan gitu ya, penjadwalan atau menggunakan protokol tertentu. Jadi issuance-nya tidak bergantung dari satu pihak atau pihak pihak sentral. Nantinya semua akan dikelola oleh protokol atau komputer atau aplikasi. Jadi nanti tidak ada pihak yang bisa mempengaruhi berapa sih jumlah yang harus diterbitkan di satu waktu tertentu. Kemudian bagaimana menyimpan data? Karena kan kita tahu kalau tadi uang digital yang ada pihak sentralnya ya disimpan di pihak sentral tersebut. Tapi begitu pihak sentralnya hilang, ya salah satu caranya adalah di copy ke semua partisipan. Misalnya ada 100 partisipan, ya masing-masing menyimpan data yang identik gitu ya. Untuk membuktikan bahwa sebuah data ini tidak dimanipulasi atau mereka saling membandingkan data A, B, C, D ini ada di database di masing-masing partisipan. Itu itu caranya. Kemudian transaction identification atau identifikasi sebuah transaksi itu bisa menggunakan teknik kriptografi yang namanya fungsi hash. Jadi ada namanya transaction hash di situ. Itu adalah representasi dari sebuah data dengan berukuran apapun, tapi nilai hash itu akan panjangnya adalah tetap, misalnya 256 bit misalnya. Itu jadi dia akan istilahnya jadi fingerprint, digital fingerprint gitu ya, atau sidik jari digital. Kemudian bagaimana membuktikan kepemilikan sebuah uang digital itu dengan menggunakan teknik kriptografi namanya tanda tangan digital. Nah, mungkin Anda sudah sering dengar ya sekarang pakai tanda tangan digital. Jadi di teknik kriptografi ada tanda tangan digital yang menggunakan kriptografi kunci publik atau public key kriptografi. Itu yang sering dipakai di digital money atau uang digital yang tidak ada pihak sentralnya. Kemudian source of truth, karena tadi tidak ada central authority yang membantu kita untuk membuktikan kepemilikan sebuah rekening atau account, kita akan menggunakan protokol konsensus. Kita akan menggunakan konsensus, yaitu semua partisipan tadi dengan sebuah teknik konsensus setuju bahwa sebuah informasi adalah benar adanya, itu menggunakan protokol konsensus. Nah, kalau kita sudah bisa mengganti peran dari pihak sentral tadi, kita akan mendapatkan cryptocurrency yang kita geluti, misalnya Bitcoin, Ethereum, dan produk-produk lainnya. Itu adalah bagaimana kita membuat digital money dengan menghindari double spending problem tanpa adanya pihak sentral. Nah, video saya sampai di sini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa diserap. Sampai jumpa di video
berikutnya.